Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zuhdi Ihsanuddin. Saya akan mempresentasikan mengenai mata kuliah Psikologi Komunitas dengan pokok bahasan Dimensi Psikologi Komunitas. Yang akan dibahas adalah dikenal dengan teori dimensi iklim sosial oleh Moss. Terdapat 3 dimensi utama, diantaranya yang pertama relationship, yang kedua personal development, yang ketiga system maintenance, dan system change. Ketiga dimensi tadi dapat diartikan dan dijabarkan. Yang pertama, dimensi hubungan. Dimensi hubungan yang menekankan hubungan timbal balik, partisipasi, dan kohesi. Artinya, sejauh mana individu saling memberi dukungan, sejauh mana individu dengan individu lain memenuhi kebutuhan mereka. Yang kedua, dimensi perkembangan pribadi, yaitu menekankan otonomi, pertumbuhan, dan keahlian individu. Artinya, sejauh mana individu di dalam komunitas dapat berkembang dan bertumbuh. Contohnya seperti yang saya pelajari kemarin, bahwa anak berbakat seharusnya mempunyai wadah tersendiri untuk mengembangkan bakatnya, seperti sekolah khusus untuk anak-anak berbakat, sehingga menjadi komunitas anak-anak berbakat. Kemudian anak dapat mengoptimalkan pertumbuhan, khususnya bakat mereka dari akademik maupun non-akademik. Yang ketiga, dimensi perubahan dan pelestarian sistem, yang terkait dengan aturan, perasaan, dan harapan terhadap perubahan. Artinya, sejauh mana komunitas merespon perubahan. Kemudian ada 3 tipe lingkungan Moss yang akan saya bahas. Yang pertama, lingkungan iklim keluarga. Yang kedua, lingkungan iklim organisasi. Yang ketiga, dimensi dan skala iklim sekolah. Contoh yang pertama adalah dimensi-dimensi iklim sosial pada lingkungan keluarga. Yang pertama, dimensi hubungan. Kekompakan. Seberapa kompak hubungan keluarga, seperti saling membantu, saling peduli, dan lain-lain. Kemudian keterbukaan antara anak dengan orang tua, apakah mereka bercerita tentang masalah yang sedang dihadapinya. Kemudian konflik. Yang kedua, ada dimensi pemeliharaan dan perubahan sistem. Ada peraturan dan pengawasan. Yang ketiga, dimensi pengembangan pribadi, yaitu sejauh mana anak maupun orang tua dapat berkembang dan bertumbuh, meliputi kemandirian atau tidak sedikit bergantung kepada orang tua, kemudian orientasi berprestasi, orientasi rekreasional, orientasi intelektual budaya, dan penekanan pada nilai-nilai moral dan keagamaan. Kemudian contoh yang kedua, dimensi-dimensi iklim sosial pada lingkungan organisasi. Yang pertama, dimensi hubungan antara anggota dengan anggota maupun dengan pengurus organisasi lainnya. Yang kedua, dimensi pertumbuhan dan perkembangan, berorientasi pada visi organisasi, membicarakan tujuan utama organisasi dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan suatu komunitas. Yang ketiga, dimensi perubahan dan perbaikan sistem. Dan yang keempat, dimensi lingkungan fisik, berkaitan dengan sejauh mana setting atau tempat komunitas itu dilihat dari infrastruktur, fasilitas, dan kenyamanan lingkungan.
Kemudian dimensi-dimensi iklim sosial pada lingkungan sekolah. Yang pertama, dimensi hubungan. Sejauh mana keterlibatan personal yang ada di sekolah seperti kepala sekolah, guru, dan peserta didik saling mendukung dan membantu. Diantaranya adalah dukungan peserta didik, afiliasi, keretakan, keintiman, kedekatan, dan keterlibatan. Yang kedua, dimensi pertumbuhan atau perkembangan pribadi. Berorientasi pada tujuan, membicarakan tujuan utama sekolah dalam mendukung pertumbuhan atau perkembangan pribadi dan motivasi diri. Guru untuk tumbuh dan berkembang yang mengarah pada minat profesional, halangan, kepercayaan, standar prestasi, dan orientasi pada tugas. Kemudian yang ketiga, dimensi perubahan dan perbaikan sistem. Dimensi ini membicarakan sejauh mana iklim sekolah mendukung harapan, memperbaiki kontrol, dan merespon perubahan. Dan yang keempat, dimensi lingkungan fisik. Dimensi ini membicarakan sejauh mana lingkungan fisik seperti fasilitas sekolah dapat mendukung harapan pelaksanaan tugas, yang termasuk dalam dimensi ini diantaranya adalah kelengkapan sumber daya dan kenyamanan lingkungan.